siang, perkenalkan saya dari Tabari. Nama saya Aditya Rahab, jurusan Nautika angkatan 16. Dan saya sementara praktek di PT ASDP di kapal KMT Prodisa. Menghidupkan radar. Terutama tekan tombol bril, tunggu sampai posisi standby. Habis itu tekan tombol standby. Oke, sekarang radar sudah menyala. Untuk mematikannya, tekan tombol bril lagi. Oke. Ya, sekarang ini salah satu juga alat navigasi GPS Maps. GPS Maps dengan GPS navigator tidak beda jauh. GPS Maps juga bisa melihat lintang dan bujur kapal, kecepatan kapal, tujuan kapal tiba, dan jam. Cara menghidupkan GPS Maps. Yang pertama, tekan tombol power selama 1 menit. Terus tekan tombol menu. Nah, ini sudah terlihat lintang bujurnya dengan kecepatannya, haluan, eta tujuan tiba, dan waktu sekarang dini. Dan ini juga dapat dilihat haluan untuk berlayar, dan ini kedalaman laut di sekitar. Oke, sekarang cara mematikannya. Ini juga tekan tombol power 1 menit dan dia sudah mati. Ini salah satu alat keselamatan di atas kapal, yaitu life jacket. Lalu pakai life jacket. Dan ini untuk ikat ini dengan fluid, dengan life jacket light, dengan spotlight. Terima kasih. Ini salah satu alat keselamatan di atas kapal, dinamakan life buoy. Ini digunakan saat main overboard atau orang jatuh ke laut atau terjadi kapal tenggelam. Ini juga dilengkapi nama kapal dan registrasinya dan tali.
navigasi pertama adalah ICE transponders. ICE adalah sistem pemancaran radio very high frequency atau VHF yang menyampaikan data-data melalui VHF data link VDL untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain, stasiun VTS atau SROP. Sebagai informasi, sistem identifikasi otomatis atau ICE merupakan peralatan navigasi yang penting dalam perkembangan teknologi keselamatan pelayaran setelah dikenalkannya sistem radar. Berikutnya, tabel tipe magnetic compass. Kompas adalah alat navigasi atau petunjuk arah. Bentuk alat yang paling sederhana memanfaatkan medan magnet bumi untuk menunjukkan arah utara. Sebuah jarum magnet yang bebas, misalnya diletakkan di atas permukaan air, akan berputar dan ujungnya akan menunjuk ke arah utara bumi. Selanjutnya, Emergency Position Indicating Radio Beacon atau RPB untuk mendeteksi keberadaan kapal secara cepat lewat alat otomatis. Kalau kapal tenggelam atau mengalami kecelakaan lain, maka RPB ini biasanya dilemparkan ke laut agar mengapung, atau dibawa serta oleh nakoda atau mualim agar jangan sampai tenggelam. Dan alat akan bekerja secara otomatis bila terkena impact dengan air. Selanjutnya, daun kemudi kapal atau rudder adalah alat untuk mengubah arah gerak kapal dengan mengubah arah arus cairan yang mengakibatkan perubahan arah pada kapal. Kemudi ditempatkan di ujung belakang lambung kapal atau buritan di belakang baling-baling digerakkan secara mekanis. Berikutnya, stabilitas kapal. Stabilitas kapal adalah kesetimbangan kapal pada saat diapungkan, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Demikian pula pada saat berlayar. Pada saat kapal diolengkan oleh ombak atau angin, kapal dapat tegak kembali. Selanjutnya, RPM. RPM adalah kepanjangan dari rotary per menit. RPM pada mesin adalah angka yang menunjukkan berapa kali putaran atau rotasi poros engkol atau crankshaft mesin dalam 1 menit. Berikutnya, thermohygrometer. Thermohygrometer merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan ruangan. Cara menggunakannya cukup mudah. Cukup meletakkannya di tempat yang akan diukur kelembapannya, kemudian tunggu hingga menunjukkan skala tertentu. Untuk skala kelembapan ditandai dengan huruf H, sedangkan suhu ditentukan dengan derajat. Selanjutnya, Fire Alarm Control Panel. Tujuan pasangnya sebuah sistem fire alarm adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap kebakaran dan memberitahukan kepada orang di sekitar tempat kejadian untuk dapat melakukan evakuasi atau melakukan tindakan darurat dalam pemadaman dan mengkontrol penyebaran api dan asap. Berikutnya, spotlight atau searchlight. Lampu sorot pada kapal berfungsi sebagai alat navigasi dan pengirim pesan kepada kapal lain atau pos jaga di pinggir pantai. Lampu sorot merupakan salah satu lampu wajib yang harus dimiliki kapal untuk menghindari adanya kecelakaan. Lampu sorot pada kapal juga sering disebut dengan spotlight atau searchlight. Selanjutnya, radio VHF Marine CTR 6008 merupakan alat komunikasi dua arah antar kapal ataupun kapal dengan stasiun radio pantai guna mendapatkan informasi ketika dalam keadaan bahaya. Pada prinsipnya, VHF radio bekerja dengan memancarkan gelombang radio dan akan diterima oleh receiver. Biasanya Marine VHF radio memiliki radius sekitar 10.8 Newton meter untuk komunikasi antar kapal dan 27 Newton meter untuk kapal ke shore station.